Halo Sobat Gritoto, jumpa lagi. Kali ini bersama saya Fedit. Saya sedang berada di pabrik CNGK nih di kawasan Jakarta Timur ya Pak? Jakarta Timur. Nah, ini sekarang di depan saya ada Bapak Diko Octaviano nih selaku aftermarket technical support dari NGK nih. Halo Pak, selamat siang. Iya, selamat siang Mas Fedit. Iya Pak, saya kesini mau tanya nih Pak. Akhir-akhir ini kan lagi marak banyak kasus pemecahan kaca mobil tuh Pak modusnya. Nah iya. itu dilempar itu pakai busi Pak. Aduh. Nah kita di sini tuh mau tanya langsung nih sama ahlinya nih Pak. Kok bisa sih busi itu bisa sampai ngancurin kaca mobil tuh gimana ceritanya tuh Pak? Iya, tapi gini ya, perlu saya garis bawahin bahwa apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bukan jadi sebagai kayak pembelajaran gitu ya, atau jadi malah jadi orang nyara-nyara cara-cara gitu ya. Nanti malah saya mempromosikan kriminal nanti nih gitu ya. Tapi gini, saya mau ngejelasin tentang struktur dulu sisi bahan itu. Kenapa kok si bahan yang dibilang putih-putihnya itu ya, keramik itu Pak ya, keramik lah kalau bahasa itu kenapa bisa sangat keras, bahkan bisa memecahkan satu benda yang disebut dengan kaca gitu ya. Oke, nah begini, jadi pada proses awalnya itu sebetulnya seramik itu adalah paduan sih sebetulnya. Itu paduan material yang kita sebut dengan namanya alumina. Campuran Pak ya? Yes, campuran. Itu kalau nggak salah bahasa kimianya, kalau nggak salah ingat itu saya Al2O3 kalau nggak salah itu Al2O3. Jadi alumina gitu. Nah alumina itu sebetulnya campuran juga gitu kan, ada beberapa kayak nitrat, terus kemudian ada seramiknya dan ada yang hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah, kenapa kadang bisa dibilang dia itu bisa memecahkan benda keras gitu ya? Karena ini dilema juga saya mau ngejelasin ini kenapa begitu gitu ya. Tapi yang jelas begini, ketika bahan alumina itu bercampur dengan liquid ya atau cair gitu ya. Nah, di situ dia akan terkonsentrasi menjadi satu benda benda padat gitu ya kan. Teorinya kan si keramik itu dihancurin gitu ya. Dihancurin. Ya itu banyaknya gitu Pak. Jadi modusnya itu dia memecahin si keramiknya ini jadi kecil-kecil gitu hancur, terus dikasih air, lemparin lah tuh, tapi biar nggak bunyi itu, biar nggak ada yang tahu kan Pak. Iya. Nah, ketika jadiin liquid lagi gitu kan, dibasahin gitu ya, dia akan menjadi lebih tajam dari pisau. Karena gitu pecah-pecahannya itu Pak ya. Keras gitu, jadi keras gitu, karena memang dia terkonsentrasi gitu. Teorinya sih seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan tolong ini jangan jadi macam apa sih namanya. Nggak boleh ditiru Pak ya. Iya, jangan nanti kita dianggap sebagai mempromosikan. Ini hanya sekedar klarifikasi dari sisi ilmunya gitu ya, dari sisi ilmunya gitu. Tapi ya sekali lagi biar gimana pun ilmu kadang bisa dipakai buat kebaikan, kadang dipakai buat kejahatan juga gitu. Tapi mohon jangan dijadikan sebagai sesuatu yang hal negatif. Tuh, gitu. Nah ini Sobat Gritoto kalau ada pertanyaan soal busi ini bisa langsung ditanyain nih, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah Pak, lanjut lagi nih Pak, soal tingkat kekerasan busi Pak. Nah tingkat skalanya itu seberapa sih Pak busi itu? Gini, yang keramiknya khususnya ya Pak, keramik putihnya itu. Saya juga bukan orang murni orang metalurgi gitu ya, atau orang bahan yang secara harus tahu segala macam, tapi saya perlu nyontek dulu nih ya. Oh iya Pak, siap. Perlu nyontek jadi saya juga punya buku gitu ya, ini buku primbon kalau saya bilang, ini adalah primbon yang memang benar-benar ngajarin saya tentang spark plug. Jadi teori dan praktek semua ada aplikasinya di sini gitu. Jadi kalau ngomong properties material gitu kan, sebetulnya kenapa kita menggunakan material seramik gitu ya di dalam busi gitu, karena di dalam busi itu kan ada namanya dia harus resist gitu, harus kuat dengan yang namanya suhu ruang bakar gitu kan. Kan di ruang bakar itu ada berapa proses, ada 3-4 proses gitu kan. Yang pertama adalah hisap, tekan, bakar, dan buang gitu ya. Nah, proses yang paling krusial itu adalah proses yang ketika si busi itu ngalamin namanya kompresi gitu ya, dan proses ledakan. Nah, ketika dikompres gitu kan di dalam ruang bakar, itu kan ruang bakar akan mengalami kenaikan pressure gitu ya. Nah, keramik alumina yang kita pakai itu ya harus resist terhadap itu gitu. Ya, jadi kalau memang mau di searching gitu ya tentang properties material, itu cari aja tentang high alumina gitu ya.
Nah, di situ ada propertiesnya. Saya nggak bisa menjabarin satu persatu karena juga nanti ini kan akademik banget gitu ya. Ini teorikal banget gitu ya. Karena juga nanti bakal nanti akan ada perbedaan pendapat gitu ya. Tapi di dalam apa namanya teorinya yaitu adalah high alumina atau Al2O3 gitu ya. Yaitu yang buat si bus itu kuat terhadap yang namanya disebut dengan kompresi, terus kemudian nanti pas ledakan dan ekspansi dan yang lain-lain kayak gitu. Itu kayak gitu kira-kira. Oke Pak. Nah Pak, kalau misalkan dari skalanya sendiri nih Pak, kalau yang dari yang pernah saya cari tahu ya Pak, busi keramiknya itu tuh di busi itu dia skalanya itu 9 OMHS ya Pak. MOHS kalau nggak salah. MOHS. Ya, MOHS ya, Mohs gitu kan. Frederick Mohs itu penemunya tuh Pak. Iya. Nah, itu kalau misalkan di kaca sendiri Pak, kaca mobil itu biasanya itu rata-rata 6,5 Pak. Jadi dari skala tingkat kekerasan kan udah pasti kalah tuh Pak. Iya. Mungkin itu kali Pak apa yang bisa menyebabkan pecah. Iya, mungkin Selain lebih paham kayak gitu. Tapi kalau kita dari hal yang seperti itu kita nggak dapat ilmunya gitu ya. Tapi apa namanya dalam artian bahwa memang ketika hal aluminium itu berkonsentrasi dengan liquid, ya kan dia akan menjadi padat. Gitu. Jadi kayak semacam dia menyerap gitu kan. Terus kemudian itu lebih tajam daripada pisau gitu. Jadi ya hati-hati. Bahkan apa namanya keramik itu sendiri itu bisa dipakai buat kayak kita motong. Bisa buat potong ya? Iya, bisa buat potong gitu. Gitu makanya hati-hati gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan tutorial buat ngajarin kalian kejahatan gitu, jangan ya gitu ya. Tapi ini kita ngambil prospek dari ilmunya kayak gitu. Iya benar Pak. Nah Pak, kalau misalkan tadi kan busi kan 9 ya Pak, itu berarti kan dia satu tingkat di bawahnya Intan Pak. Yang paling tinggi kan Intan tuh berlian. Iya. Dia paling keras tuh. Iya. Di bawahnya satu tuh. Ternyata keramik putih Pak. Oh keramik putih ya berarti ya. Makanya kaca tuh pasti kalah tuh Pak. Ya makanya. Lagian juga tapi kan bukan kaca yang di bagian depan kan. Bukan. Kaca yang bagian samping. Temper kan. Ya kan. Karena kan memang kalau laminat itu kan dia ada 2 lapis kan. Makanya kan ketika dia pecah dia nggak bakal langsung ambar gitu. Tapi kalau di bagian kanan kiri sama belakang itu kan dia bahannya temper kan jenisnya. Ini sebagai informasi teman-teman nih, kalau kaca mobil itu bagian depannya itu dia pakai lamisafe ya Pak ya? Lamisafe. Dia kayak ada 2 lapisan gitu ya. Saya tahu ya. Saya tahu ya. Jadi 2 lapis gitu ya. 2 lapis gitu kemudian dihalangin tengah kayak semacam film gitu ya Pak. Plastik. Cuma bukan kaca film ya, pakai plastik gitu ya. Iya kayak gitulah. Tapi kalau bagian sampingnya dia tuh tempered glass. Jadi murni. Langsung pecah gitu. Iya, batu aja pecah ya Pak. Batunya pecah. Bener. Iya betul. Pak ngomongin busi lagi nih Pak. Ada contoh busi nggak sih Pak? Kita mau tahu nih bagian busi itu sebenarnya ada apa aja sih Pak? Jadi ini kelihatan nggak ya? Nanti mungkin ya ini ada satu apa namanya cross section busi yang memang udah di ini, coba mudah-mudahan bisa kelihatan gitu ya. Mungkin saya pinjam satu kali Pak, kasih boleh pinjam satu. Ini yang bagian ini aja, yang sini yang ini aja. Oke, kasih lihat penonton sebentar ya Pak. Iya nggak apa-apa, boleh. Ini bagiannya nih teman-teman nih. Ini bagian dari busi nih dalamnya nih seperti ini teman-teman. Dan ini bagian keramik putihnya yang atas ini Pak, yang putih ini ya. Betul. Jadi dia melapisi bagian dalam. Dia melapisi bagian dalam. Nah yang bagian hitam-hitam di dalamnya itu, ya itu adalah resistor. Ini resistor Pak ya? Yes, itu resistor dalam hitam itu. Sebetulnya ada 2 tipe, yang non resistor dengan yang resistor gitu. Tapi yang saya tunjukin adalah yang resistor. Kemudian yang di bagian warna yang bawahnya ini kan ada elektroda. Oke. Ya elektrodanya itu juga apa namanya kita sebut dengan alloy gitu. Nggak mungkin elektroda dia punya campuran murni gitu kan. Karena kan memang bagian dari elektroda tuh campuran. Kayak misalkan nikel alloy, iridium alloy, platinum alloy gitu ya. Tapi ingat ujungnya doang ya. Ujungnya aja ya Pak ya. Iridium berarti ujungnya doang. Oh, yang iridium cuma ujungnya aja tuh Pak. Iya betul. Yang buat mercikin apinya tuh Pak. Iya betul. Kalau satu bagian rugi bandar. betul. Ya kan? Berarti kalau bagian keramik putih sendiri itu menjadi cangkang nih Pak ya? Apa cangkangnya itu justru yang disebut dengan metal shell. Jadi, metal shell itu. Yes. Jadi kalau boleh di apa namanya di oper ke depan ini Mas Randy. Oke. Coba Pak. Nah itu metal shell. Jadi itu metal shell. Berarti bagian yang OHCl tadi apa itu Pak? Yang ini. mana itu? Oh ini keramik, ya? Oh ini keramik apa ya? Sorry. Ya, jadi itu keramik. Oh ini keramik apa ya? Iya, jadi itu keramik. Nanti sebetulnya ada keramik assembling lagi gitu yang memang banyak prosesnya gitu kan. Jadi bukan hanya satu langsung jadi begitu kan. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas di proses manufakturnya gitu ya. Boleh Pak.
Tapi ini sekedar pengenalan dulu aja, anatomi dulu gitu kan. Ya walaupun memang belum bisa memuaskan gitu, tapi setidaknya bisa ngegambarin gitu ya. Iya Pak. Nah ini bagian ini apa ya Pak? Yang di ini keramik putih kan nih Pak? Iya, yes, itu keramik. Kan? Dan kita nggak bikin di Indonesia, tapi itu impor dari Jepang. Nah, kalau yang bagian ini apa Pak? Yang itu terminal. Terminalnya? Terminal nut itu sebagai penghubung konektor antara siapa namanya tutup busi gitu ya. Oke. Kalau ini bagian sambungannya Pak ya? Yes, itu yang disebut dengan namanya elektroda. Elektrodanya? Nah itu dia tuh elektroda itu. Yang kecil ini apa Pak? Itu elektroda. Oh elektrodanya. Itu elektroda itu. Jadi si elektrodanya itu yang tadi dibilang ada nikel, terus kemudian ada platinum, ada iridium. Bagian ujungnya ya? Bagian ujungnya ya? Oke. Yang iridiumnya berarti yang mana tuh Pak? Yang iridium, iridium kita bawa mana iridiumnya? Oh. Kan kalau busi sendiri sebenarnya ada berapa sih Pak? Ada iridium, ada platinum. Ada platinum, ada chopper ya Pak? Iya. Nah kalau ngomong chopper sendiri itu sebetulnya dari zaman kita pertama kali muncul busi itu awal kali busi ya berbahan tembaga ya Pak? Iya. Jadi kalau misalkan ada yang menggembor-gemborkan bahwa dia material chopper gitu, itu bukan hal yang baru di kita. Itu adalah teknologi lama. Teknologi lama. Berarti yang paling baru sekarang iridium berarti Pak? Iridium betul. Karena kan secara timeline sejarah itu kan boleh dilihat tuh di buku ada sejarah tentang produksi kita gitu, bahwa iridium pertama kali ditemukan itu kan bukan ditemukan, diaplikasikan di busi itu tahun 96 kalau nggak salah. 96 ya? 96 apa 95 gitu. Sebelum itu baru platinum. Jadi ada nikel, ada tembaga dulu, kemudian nikel, baru ada namanya platinum, baru ada iridium. Dan sekarang kita ke Moto GX yang ada ruthenium. Ruthenium. Yes. Itu lebih tinggi lagi tuh Pak? Itu lebih tinggi, bukan lebih tinggi lagi. Jadi sebetulnya itu dua material yang memang harus kita ciptain buat melengkapi doang. Saling melengkapi. Jadi kalau secara struktur itu 11-12 lah. Itu berarti sama ya Pak? Sama mirip-mirip. Berarti itu kebutuhan kendaraannya untuk kendaraan apa itu Pak? Moto DX. Jadi kalau memang buat yang terbaru, saya nggak bawa, mungkin nanti ada Moto DX gitu ya. Boleh diambilin Moto DX. Jadi itu Moto DX itu adalah produk kita yang paling baru gitu ya. Di mana ini sejarah ya, bahwa ada dua logam mulia yang kita bikin dalam satu material elektroda, yaitu iridium dicampur dengan iridium dilapisin dengan ruthenium. Kayak gitu. Dilapisin aja iridiumnya Pak. Yes. Jadi ruthenium. Yes, ruthenium, RU gitu. Ruthenium. Jadi kalau di tabel periodik itu RU tuh kalau nggak salah deketan sama IR, sama iridium. Ada di sebelah kiri kalau nggak salah di tabel periodik. Nah, ini coba nih. Makasih diambilin. Jadi nih, ya buat teman-teman yang belum tahu, ini kita ada Moto DX. Kayak gitu ya. Jadi Moto DX. Ini Moto DX ini produk kita yang paling terbaru ya, baru banget dikeluarin, belum nyampe 3 tahun, belum nyampe gitu ya. Dan ini memang buat rider lah. Mungkin bisa dikeluarin kali Pak, kasih lihat. Boleh. Seperti apa Pak? Ada ya? Oh pas banget ada, tinggal satu nih. Ini pada penasaran teman-teman. Iya boleh. Oke, kinclong ya Pak ya? Masih baru. Ini teman-teman nih, apa tadi Pak? Moto DX. Dia pakai jadi ada dua gabungan material antara iridium dengan ruthenium yang kemudian dijadikan satu di bahan elektroda pusat. Kayak gitu. Jadinya Moto DX, ruthenium. Saya salah terus. RUTHE. Ruthenium ya Pak, RU. Ya, ini RU. Di ujungnya aja nih Pak, yang ini Pak ya. Jelas ujungnya aja. Makanya dia juga dibuat lancip kan. Oke. Ini panjangnya juga hanya segini aja Pak, apa gimana? Ya kalau panjang itu ngikutin dari spek motor ya. Kebetulan ini pakainya tipe CPR8, berarti kayak semacam NMAX ya. NMAX, terus kemudian apa lagi, CPR8 itu kayak Beat juga bisa gitu kan, Beat. Terus kemudian Speci dan lain-lain. Thank you Pak. Ya. Nah Pak, kalau misalkan ngomongin busi sendiri, busi itu jenisnya ada berapa lagi sih Pak? Kan ada busi panas, ada busi dingin kalau nggak salah Pak ya? Itu mungkin bisa ngomongin heat rank ya. Kita ngomongin yang namanya disebut dengan tingkat panas. Tingkat kepanasan Pak? Tingkat panas. Oke. Sekarang tingkat panas itu sebetulnya gampang bisa dilihat. Yang pertama itu kita memang kebanyakan orang ngomong panas dingin gitu ya. Tapi perlu dimengerti dulu nih. Ini saya mau luruskan dulu. Jadi yang dimaksud dengan busi tipe panas dan tipe dingin itu bukan sifat dari businya yang bisa beradaptasi panas atau dingin, bukan gitu ya. Tapi kemampuan si busi itu membuang panas.
Kalau dia tipe dingin, artinya dia cepat membuang panas. Tapi kalau dia tipe panas, dia lambat membuang panas, gitu ya. Nah, jadi panasnya ditahan gitu Pak ya? Bukan, dia ngebuang panasnya. Jadi kan si busi itu kan gini ya. Itu kalau yang busi dingin Pak ya? Busi dingin. Ini kan dia nanti ketika dia kena ruang bakar gitu kan dia nanti terpapar panas dong. Makanya kadang-kadang yang warna putih-putih ini keramik dia merah gitu kan kalau misalkan dia kepanasan. Oh, dia kalau kepanasan warnanya merah itu Pak ya? Iya, kalau overheat gitu kan. Nah, di sini kan dia kan ngerambat panas kan, ngebuang panas baru dia ke cangkang tadi ke sini. Karena kan ini masuk ke dalam sini. Ini bukan jodohnya. Nah, itu jadi masuk ke sini nanti kan ngebuang melalui metal ini baru nanti nempel ke bagian silinder. Berarti yang keramiknya itu yang putih bawah apa putih atas Pak? Putih bawah. Oh, yang keramiknya itu putih bawah itu? Ini yang bawah, iya ini yang bawah. Mungkin kasih lihat lagi Pak? Boleh. Biar nggak salah teman-teman nih. Jadi itu yang di bagian elektroda. Bagian keramiknya tuh yang ini Pak ya? Yang di bawah. Oh, yang ini maksudnya? Keramik, sorry yang putih-putihnya, sorry. Apa yang ini? Yang putih-putihnya ya. Yang ini? Ya, berarti keramiknya tetap benar ya teman-teman. Iya, tapi itu terus sampai ke bawah. Terus sampai ke bawah nih Pak? Iya. Kalau ini bagian apa nih Pak? Yang ini nih, yang agak kusam warnanya nih Pak? Sama itu, cuman kita beda lapisan aja. Oh, jadi dia lebih kasar gitu Pak ya? Iya. Modelannya Pak. Nah, lanjut Pak, soal busi dingin, busi panas Pak. Jadi busi dingin, busi panas itu tadi saya bilang bahwa dia kemampuan membuang panas lebih cepat atau lebih lambat. Kalau dia cepat, artinya disebut dengan busi dingin. Kalau dia lambat, disebut dengan busi panas. Kayak gitu. Nah, gimana cara ngebedainnya? Gampang. Kan kita ada namanya di sini nomor. Oh, ada nomornya Pak ya? Kan kalau teman-teman familiar dengan tipe busi NGK gitu kan ada namanya C7HSA atau CR8E. Betul. Ya kan, terus kemudian ada CPR9EA. Nah, gitu kan. Nah, angka 7, 8, 9, nah itu yang disebut dengan tingkat panas. Oh, berarti dari angkanya itu Pak ya? Yes. Kalau NGK gampang, dia semakin rendah angkanya, dia semakin panas. Semakin tinggi angkanya, dia semakin dingin. Oh, berarti dari 1 sampai 5 itu panas. Yes. Dari 6 sampai 10 itu dingin Pak ya? Yes, gitu. Nah, Oke. tadi balik lagi perlu ditekanin nih. Dia kemampuan membuang panas dengan cepat atau lambat. Nah, berarti kalau gitu yang cocok buat kendaraan itu yang panas apa yang dingin, Pak? Ini balik lagi nih. Ya kan. Sekarang kalau ngomong yang cocok mana? Yang cocok dulu pertama itu buat harian atau kita originalnya kendaraan atau kita mau custom. Berarti sesuai kebutuhan masing-masing Pak ya. Nah, gimana nih, Pak? Misalkan kita ngomong balik dulu ke harian gitu kan. Original kendaraan. Ya udah pasin aja sama speknya kendaraan. Katakanlah NMAX. Atau mungkin Vario gitu ya. Vario pakai CPR 9, ya udah pakai 9. Jangan turunin, jangan coba-coba turunin dia pakai 8, pakai 6 ya busi cepet jebol. Kayak gitu kan. Terus kalau NMAX ya udah CPR 8. Ya udah pakainya CPR 8, jangan juga pakai pakainya busi dingin ya, Pak? Kenapa? Berarti pakainya busi dingin. Busi dingin, betul. 8 dengan 9 Vario dengan NMAX gitu. Tapi ketika ngomong kita lagi ada di dunia custom gitu kan, itu udah nggak berlaku tuh. Kalau dunia custom tuh nggak berlaku, kayak misalkan modifikasi, terus kemudian racing, kemudian tuner dan yang lain-lain itu udah nggak berlaku. Nah, kita mengkondisikan gimana? Gitu. Jadi pertama ya mungkin ini tips ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau modifikasi gitu, atau mau mungkin upgrade atau mau yang hal-hal yang lain gitu ya. Ini tips dari kita sebagai prinsipal busi NGK gitu ya, bilang bahwa ketika kalian mau memodifikasi, selalu kalian harus naikkan 1 tingkat panas. Oh, harus dinaikin 1 tingkat panas? Harus naikin 1 tingkat panas. Kenapa gitu kan? Karena buat mencegah adanya si busi dia mengalami overheat gitu ya, atau kepanasan. Karena apa? Karena ketika kalian modifikasi kan paling enggak itu kompresi kan naik. AFR kan naik. Ya kan? Ketika kompresi naik berarti adanya kenaikan suhu. Artinya adanya kenaikan temperatur di dalam ruang bakar, otomatis ya kan si busi lebih banyak, siksaannya lebih tinggi gitu ya, lebih siksa dia kan, ada panas, ada dingin, panas dingin, makin naik. Ya kan, makanya jangan heran, saya pernah nemuin beberapa teman-teman yang balap juga atau beberapa yang tuner masih belum paham ilmunya gitu. Mereka ketika semua sudah dimodif tapi busi masih mengandalkan tipe yang standar gitu atau yang sama, pecah dia. Bayangkan ketika pecah keramik ini ya, ketika lagi membara terus pecah keramik, itu ada di ruang bakar kehantam sama piston. Coba bayangin. Pecah juga itu kesini ya.
kaca aja pecah gitu kan, apalagi nanti piston ya. bolong. Ya kan jangan sampai gara-gara ini bisa serbuk sedikit gitu aja nih keramik ya, kemudian nanti menyatu di dalam ruang bakar, itu kehantem liner, kehantem piston, selesai udah. Wah, langsung jebol ya. Langsung jebol. Oke. Gitu. Berarti ibaratkan dinaikkan satu, berarti turun satu angka dong Pak ya? Naikin. Oh, naikin satu angka. Jadi kita memperbolehkan, kita melakukan satu ketentuan yang disebut boleh naik satu tingkat, turun jangan. Oh, turun jangan. Berarti lebih kedingin. Lebih kedingin. Yes. Jadi ketika kalian busi standarnya adalah 8 angkanya, ya kalian hanya boleh naik satu tingkat. Oke, seperti itu. Gitu ya. Apa kalau misalkan tadi kan masuk ruang bakar tuh Pak, kalau misalkan salah-salah pakai angka itu ada apa akibat lainnya nggak Pak? Ada jelas gitu. Mungkin terlalu panas businya meleleh atau gimana tuh Pak? Iya, kalau gini, kalau businya itu terlalu dingin, artinya katakanlah standarnya 7, kalian pakai 9, ya kan? Artinya si busi tidak berada dalam kondisi yang ideal. Otomatis karbon. Ya kan? Tapi sebaliknya ketika kalian awalnya businya 9 gitu ya, terus kemudian dipakaikan dengan busi yang nomor 6 gitu ya, tingkat panas 6, dia baru sebentar udah overheat. Oh, langsung meleleh gitu. Langsung meleleh. Itu yang paling sering. Jadi paling bahaya itu paling bahaya. Paling bahaya banget. Kalau misalnya kalau bukan yang terlalu dingin berarti dia bisa ngeluarin kayak hitam-hitam jadi karbon gitu ya? Yes, karbon. Ya? Kalau misalnya terlalu dingin ya kayak gitu. Berarti kalau yang ada hitam-hitamnya gitu teman-teman tuh, kalau pakai yang terlalu dingin tuh yang jadinya hitam. Iya. Jadi saya pernah juga banyak anggapan gitu, pakein naikin satu tingkat aja businya lebih dingin. Salah itu. Tapi kalau kalian ngomongnya dari busi awalnya 8 terus naik 9 mungkin masih bisa. Tapi kalau kalian katakanlah businya motornya Karisma gitu, Supra, tapi kalian pakein businya Vario 9, wah itu jelas salah. Nggak bisa. Itu kebanyakan saya temuin di bengkel kayak gitu. Makanya teman-teman bengkel juga kebanyakan mekanik nih, tolong ya kasih tahu ke kita ini yang user gitu kan. Pakai busi yang sebetulnya seharusnya, karena kebanyakan kadang-kadang suka karena ada stoknya itu gitu ya, kemudian dikasihin yang sesuai yang apa yang salah sesuai, ya, gitu. Beda nggak salah ya. Iya, sayang juga ntar rugi beli lagi kan. Iya kayak gitu. Kalau ngomong cuan main, GK-nya untung nanti. Benar Pak. Semuanya rugi bandar. Iya, tapi kita nggak mau kayak gitu. Kita jualan tapi kita juga harus ngedukasi gitu. Betul Pak. Nah Pak, kalau ngomongin busi lagi nih Pak, sebenarnya jarak tempuh busi itu berapa lama sih Pak? Aduh, kita ngomongin namanya durability ya. Durability Pak. Durability. Ini durability agak sensitif sebetulnya gini ya. Saya perlu jelasin dulu. Kita ada busi yang disebut dengan OEM dan aftermarket gitu ya. Ketika kita ngomong OEM, artinya busi itu ada di bawaan pabrik. Dari awal udah pabrik gitu ya. Biasanya pabrik itu akan melakukan riset. Berapa durability dari satu busi terhadap satu motor. Ya, berapa durability satu busi ya terhadap satu motor. Tapi kalau di aftermarket kita berbeda. Berapa durability satu busi digunakan dalam beberapa motor. Oh, seperti itu. Atau beberapa mesin. Kemudian kita lakukan average. Kayak gitu. Ini yang membedakan ya. Kenapa kadang-kadang kita suka ada perbedaan persepsi antara durabilitas busi gitu ya, antara prinsipal dengan ATPM berbeda kayak gitu ya. Karena kan ATPM itu kan kalau kita ngomong Suzuki gitu ya. Kita ngomong motor aja deh. Suzuki dengan Honda dia durability businya beda. Iya betul. Ya kan pergantian busi kalau ngeliat di buku servis manual itu kan ada yang 6.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000 gitu kan. Itu beda-beda. Karena mereka menguji satu busi terhadap satu tipe mesin. Tapi kalau NGK menguji satu busi terhadap beberapa mesin. Kayak gitu dengan tipe busi yang sama dan silinder yang sama kayak gitu. Beberapa motor, Pak. Beberapa motor gitu. Makanya kadang kita membuat satu average ya kalau nikel kita melakukan rekomendasi busi setiap 6.000 km untuk ganti. Oh, beda bahan, beda pergantian juga berarti. Yes, betul. Ada nikel, platinum, iridium dan yang lain-lain. Mungkin bisa dijelasin satu-satu kali, Pak. Gimana, Pak? Kalau nikel kita ngomongnya 6.000. Itu buat motor ya, Pak ya? Buat motor. Motor 6.000. Tapi kalau kita ngomong bicara ke platinum dan iridium, itu kita nggak bisa menggunakan angka. Oh, nggak bisa menggunakan. Kenapa? Kita jujur walaupun kita prinsipal kita nggak berani menggunakan angka. Karena apa? Karena platinum, iridium dan yang lain-lain selain nikel ya itu digunakan sebagai aftermarket atau ketika kalian nih motor baru pakai 1 tahun, 6 tahun atau berapa tahun baru kalian pasangin tuh bus itu.
Artinya kan nggak bisa dijadiin standar. Iya. Kadang mungkin ada yang lebih cepat, kadang mungkin ada yang lebih lama. Gitu ya. Makanya kita sebut platinum 2 kali lebih dari nikel. Iridium 3 kali lebih dari nikel. Daya tahannya. Daya tahannya. Oh, berarti keawetannya tuh Pak. Yes. Oh. Yes, kayak gitu. Berarti 3 kali sampai tuh yang iridium Pak ya? Iya, iridium. Tapi itu sekali lagi ya, sekali lagi kita tekankan bahwa balik lagi bahwa busi yang selain nikel atau selain yang bawaan standar pabrik itu adalah busi aksesoris atau tambahan yang disebut dengan upgrade. Jadi itu menyesuaikan kondisi motor. Lah kalau misalkan motornya udah pincang-pincang terus kalian pakein iridium sebentar langsung motornya jangan salahin businya gitu kan. Ya berarti kalian harus tune up motornya kayak gitu. Ya sama kayak gitulah. Jadi itu fluktuasi beberapa durabilitas dari ketahanan dari tipe. Kalau yang buat mobil gimana Pak? Mobil pun juga sama. Kita patokannya sama. Platinum 2 kali lebih lama dari standar gitu ya, sedangkan iridium lebih lama 3 kali dari standar. Oh, berarti kalau yang standarnya itu alloy ya Pak ya? Iya, kalau standarnya nikel alloy ya. Misalkan gini kan ada Suzuki ya. Suzuki punya nih, ini punyanya si R3 gitu ya, ini kan KR6A gitu. Nah itu apa namanya? Kalau Suzuki kalau nggak salah berapa ya? 10.000 kali ya kalau nggak salah 10.000. Ya. 10.000 ya. Berarti ketika kalian upgrade menggunakan platinum berarti ya 20.000 gitu kan 2 kali. Kalau buat motor mobil ya itu. Kalau nggak salah Suzuki 10.000 apa 20.000 pergantian motor ya. Saya lupa deh. Tapi kalau saya ingat banget kalau Honda paling beda sendiri dia 40.000. Ya Honda. Karena busi nikelnya dia beda dengan tipe yang lain. Dia pakai FR6F rata-rata. Kalau tipe yang lain kan BKR. FR6F dengan BKR dia lebih unggul FR6F. Ini udah bahasa tenis. Oke, siap. Nah Pak, itu kan tadi kan ngomongin durability tuh Pak. Ya. Nah sekarang kalau misalkan sampai akhir masa pakainya nih, kelihatannya tuh dari mana Pak? Kita harus ganti busi Pak? Yes, gampang. Ada 2. Ada 2. Kita membuat satu panduan ada 2. Yang pertama itu adalah biasanya orang yang masa bodoh nih dengan bukan masa bodoh, nggak tahu cara ngerawat motor, nggak tahu cara ngerawat kendaraan. Yang kedua, ini orang paham nih, gimana cara ngerawat kendaraan. Biasanya nih orang suka buka-buka mesin gitu kan, ngecek atau servis sendiri gitu. Nah, yang pertama, orang yang males atau orang yang nggak tahu cara ngerawat kendaraan, itu bisa kalian patokan dengan yang namanya sebut dengan kilometer tadi. Dari kilometer Pak ya? Itu patokan 6.000 sekian dan yang lain-lain. Tapi kalau yang kalian paham dengan tipe kendaraan, paham dengan mesin, ya kalian bisa buka businya, gitu kan? Copot businya Pak ya? Copot, dilihat gimana cara ngelihatnya nih. Kebetulan ada busi yang udah bekas pakai nih. Udah bekas tuh Pak? Ada busi bekas pakai, tapi ini businya platinum. Saya nggak susah agak ngebedainnya kalau misalkan dia rusak atau enggak. Jadi bisa dilihat dari kan kita punya elektroda ya. Ini kan elektrodanya awalnya kan bentuknya square kotak. Ya kan? Ketika dia udah ngalamin yang nama pembulatan gitu atau udah terkikis miring, nah itu udah tanda ganti. Gitu. Jadi di bagian elektrodanya. Itu platinum Pak? Ini standar. Nikel. Itu standar. Kalau platinum dan iridium, ya kan? Ini jelas kan elektrodanya dia punya bahannya platinum dan iridium yang runcing itu kan. Yang runcing Pak. Nah, ini kan punya tingkat keausannya lebih lama daripada punyanya nikel. Tapi bukan berarti nggak diganti. Ingat, dia ada bagian yang tidak dilapisin dengan platinum atau iridium. Yaitu bagian yang mananya nih? Ini. L-nya Pak ya? Yang atasnya. Dia bisa terkikis tuh Pak ya? Itu yang terkikis. Jadi yang dilihat itu. Gitu. Ya, jadi ada 2. Jadi bukan berarti kalian beli busi platinum dan busi iridium kalian bisa pakai bertahun-tahun. Enggak Pak ya? Salah itu. Salah. Harus ganti juga. Harus ganti juga, tapi kalian lihat bagian atasnya. Cuman ya kan trennya ketika ada keausan busi itu kan yang lebih cepat yang bagian yang bawah, bukan yang L-nya kan. Yang bawahnya yang cepat habis. Yang cepat habis untuk di nikel. Kalau yang nikel Pak ya? Iya, tapi kalau yang dia makan dua-duanya atas bawah. Makan dua-duanya betul. Tapi kalau yang ini makan satu doang dari atas. Nah itu. Jadi teman-teman mekanik bisa juga dilihat kalau dia pakai busi iridium atau platinum, cara ngejelasin ke konsumen tuh seperti itu. Bagian L-nya ini dia tidak dilapisin sama iridium atau platinum, tapi dia berbahan nikel, makanya dia terkikis juga. Oke. Begitu ya. Berarti harus rutin rajin-rajin ngecek busi Pak ya? Iya, kan busi sebagai saksi mata di ruang bakar kita gitu loh. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di dalam ruang bakar ya kita ngeceknya di busi. Oke. Nah Pak, saya juga penasaran nih Pak. Emang katanya kalau misalkan ngupgrade busi itu bisa ningkatin powernya motor Pak? Apa benar sih Pak? To be honest ya, kita jujur-jujuran secara teknis itu ada, tapi kecil nggak signifikan. Kecil banget Pak? Kecil nggak signifikan gitu.
Makanya ketika kalian mau upgrade gitu ya, jangan tanggung-tanggung, upgrade lah semua. Upgrade gitu. semua, jangan cuma busi Jangan doang. cuma busi doang. Kalau busi itu cuma hanya sebatas dia akan menaikkan spontanitas dari akselerasi dan torsi. Udah itu doang. Cuma itu aja, Pak. Itu aja. Makanya kalian harus upgrade yang lain juga biar ngerasain bener-bener dapetnya gitu. Makanya kalau kalian modifikasi, kalau hanya cuma sekedar harian, ya kalian kejar targetnya, mau kalian akselerasi kah atau mau kalian punya keawetan, selesai. Ya soalnya kan ada yang bilang motor gua kenceng nih, gua udah pakai iridium gitu. Ada ganti busi doang. Bisa sih kayak gitu. Bisa, tapi ya? sebetulnya satu HP aja juga udah bagus, satu HP dua HP itu juga udah bagus. Hanya dengan ganti busi gitu. Gak terlalu besar gitu. Tapi secara garis besar ada benernya, ada kenaikan. Yes, ada kenaikan gitu. Tapi nggak terlalu signifikan banget kecuali kalian melakukan modifikasi yang lain gitu. Nah, berarti kalau misalkan saat ganti busi itu yang perlu diperhatikan saat masangnya itu gimana sih, Pak? Biar nggak salah-salah. Oke, kita punya yang namanya ring gasket. Ring gasketnya ya, Pak ya? Ring gasket. Gini, kalau di bengkel kan mungkin enak ada kunci momen, kunci torsi. Ya kan, udah ada aturannya, saya nggak ingat berapa itu berapa besaran kunci momennya gitu ya. Itu ada kunci momennya gitu ya. Jadi udah diputar, bunyi, tak-tok. Ya, selesai. Kecil tadi kan? Iya. Gitu kan. Tapi kalau kalian nggak punya kunci momen gimana? Nah, gimana? Pakai derajat. Pakai derajat? Yes, gitu. Kalau saya udah ganti busi sendiri, jadi kan kunci ya. Ini businya dipasang 180 derajat aja dari sini, putar lagi ke sini. Oh gitu. Selesai. Oh jadi main derajat, Pak ya? Main derajat, selesai. Itu 180 derajat udah paling safe. Kalau mau tambahin paling 45 derajat lagi sedikit lagi, gitu. 30 derajat lah. Selesai. Udah nggak usah ada-adain sampai ngeden-ngeden gitu. Itu buat bukanya, Pak ya? Buat bukanya? Itu buat kencengin. Buat kencenginnya? Iya. Buat kencenginnya, Pak ya? Itu buat kencengin. Dia cukup 180 derajat, setengah lingkaran itu sudah selesai. Kayak gitu. Tapi beda-beda nggak sih, Pak? Misalkan busi dengan ada yang konik apa? Misalkan diameter ulirnya berapa? 18? Beda. Itu saya nggak hafal nanti. Mungkin teman dari Gritoto bisa gitu nanti. Yang penting saya nggak hafal gitu ya berapa ya. Cara simpelnya begitu kalau cara simpelnya secara general kan busi kan paling diameter berapa sih, udah 10 sama 12 kan rata-rata itu masih sama. Iya, Pak. Tapi bedanya busi baru sama busi yang sudah dipakai. Kalau busi baru yang tadi 180 derajat benar. Tapi kalau busi yang udah dipakai nggak nyampe 180 derajat, 45 derajat aja udah cukup. Oh, cuma 45 derajat. Iya, 45 derajat udah cukup. Karena dia kan udah gasketnya udah tipis. Iya, udah tipis aja. Iya gitu. Benar. Tinggal perlu muter jauh-jauh. Iya. Jadi hati-hati. Itu kalau patah kan repot banget jadi cylinder head gitu ya. Betul, Pak. Nah, Pak, kalau misalkan ngomongin busi lagi nih, Pak. Iya. Di busi sendiri kan ada kode-kodenya tuh, Pak. Itu baca kodenya gimana sih, Pak? Itu kodenya artinya tuh, Pak. Gimana tuh, Pak? Ini nggak bisa live gini ya, Mas. Oh, nggak boleh? Karena kan nanti kan ada kayak C7 HSA, C apa, 7 apa, H apa, S apa, A apa. Banyak, gitu. Pak ya? Banyak gitu ya. Mungkin nanti kapan-kapan. Mungkin next lah ya, Pak ya? Iya, next lah nanti. Siap. Sobat Gritoto bisa kita kita kupas gitu ya tentang gimana cara baca gitu ya. Ya soalnya kan dari situ mungkin bisa diketahui mana busi palsu, mana busi asli, Pak. Benar. Oke, mungkin next ya, Pak ya. Next lah. Karena kita itu ilmu busi kalau dikulik kecil tapi ilmunya banyak. Panjang bisa seharian Bang itu. Saya aja masih belajar pakai ini nih. Ini primbon saya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Pak Diko atas waktunya nih, kita udah dikasih tahu soal busi nih, tingkat kekerasannya sampai bisa musahin kaca Pak ya tadi, Pak ya. Iya. Oke nih, kalau gitu buat sobat Gritoto yang udah nonton juga saya ucapin terima kasih banyak. Di follow juga Facebook fans live-nya Gritoto biar kalau ada live lagi nanti kita bisa kasih tahu langsung ke penonton nih. Oke. Sampai jumpa lagi di live Facebook Gritoto selanjutnya. Dadah. Thank you, Pak. Terima kasih. Thank you. Siap.